Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Danusa Putra dengan NIM 24542651 EK25257. Baik, sebenarnya di sini saya izin Bapak Gunawan dan teman-teman untuk membagikan cara saya mengerjakan tugas dari akuntansi lanjutan ini buat tugas P7-1 sama P7-3. Eh, buat biar nggak lama-lama kita langsung saja lanjut ke soalnya teman-teman. Oke, buat problems P71 strip 1 di sini tuh diketahui Penang Corporation tuh memiliki 80% kepemilikan di Minang Corporation. Nah, pada 1 Oktober Minang tuh menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar 100.000 dolar. Nah, tingkat bunganya itu sebesar 10% dengan jangka waktu 3 tahun dengan diskonto yang belum diamortasi sebesar 20.000 dolar. Nah, pada 2 Oktober 2016, Penang tuh membeli 50% dari obligasi yang beredar tersebut dengan harga 48.000 dolar. Nah, obligasi tersebut tuh membayar bunga pada tanggal 1 April dan 1 Oktober dan diamortasi menggunakan metode garis lurus, teman-teman. Nah, di sini tuh kita diminta untuk mempersiapkan konsolidasi jurnal penyesuaian buat eh, Penang Corporation ini. Oke, buat yang pertama-tama kita akan menghitung konstruktif gain atau loss-nya. Nah, kan tadi diketahui Penang itu membeli sebesar 50.000 par bonds pada tanggal 2 Oktober 2016 sebesar 48.000. Kemudian par value-nya itu sebesar 100.000. Nah, buat unamortisasi diskonnya itu sebesar 20.000. Maka ketemu book value of bond-nya itu sebesar 80.000 dolar. Kemudian buat intercompany bonds-nya itu sebesar 50%. Maka kita kalikan dengan 80.000, ketemu hasil sebesar 40.000. Kemudian buat loss on constructive retirement of bonds itu sebesar, maka 48.000 dikurangi 40.000. Ketemu hasil 8.000, teman-teman. Oke, buat jurnal Penang Corporation-nya tuh buat tanggal 2 Oktober 2016 tuh mendebit akun investment in Minang Bonds sebesar 48.000, kemudian mengkredit akun kas, maaf, sebesar 48.000 juga. Kemudian buat tanggal 31 Desember 2016 dengan mendebit akun interest receivable sebesar 10% dikali 50.000 tadi dikali 3/12 karena Oktober, November, Desember, maka tambah hasil 1.250. Kemudian juga mengkredit akun interest income sebesar 1.250 juga. Nah, kemudian buat jurnal tanggal 31 Desember 2016 juga mendebit akun investment in Minang Bonds sebesar 2.000 dibagi 3 tahun, maka berhasil 666,67 dolar dan mengkredit akun interest income sebesar 666,67 dolar. Ini buat amortization of bond discount. Terus buat jurnal Minang Corporation Subsidiary yaitu pada tanggal 2 Oktober 2016 mendebit akun kas sebesar 40.000 dolar, kemudian juga mendebit akun diskon on bond payable sebesar 10.000 dolar dan mengkredit akun bond payable sebesar 50.000 dolar. Sorry. Kemudian juga pada tanggal 31 Desember 2016 juga Minang Corporation mendebit akun interest expense sebesar 9,166,67 itu dari interest payable 100.000 dikali 0,5 dikali 10% dan dikali 0,5 juga di sini kan masih 2.600 dan ditambah dari diskon on bond payable tadi sebesar 6.666,67 dolar. Ini buat interest recorded and diskon amortisasi tadi, teman-teman. Nah, ini buat Minans booknya, yaitu di sini buat akun bonds payable book value-nya sebesar 80.000 buat terus kemudian fiskal
tahun 2016 sebesar 6.666,67, terus kemudian book value pada 31 Desember sebesar 86.666,67, kemudian buat retail 50%-nya itu book value-nya sebesar 40.000, kemudian buat fiskal tahun 2016 sebesar 3.333,33 dolar, dan book value pada 31 Desember 2016 sebesar 333,33 dolar. Kemudian buat interest expense buat fiskal tahun 2016 sebesar 9.166,67, dan retired 50%-nya sebesar 4.583,33 dolar. Kemudian buat penance booknya buat akun investment in bond book value-nya sebesar 48.000. Kemudian fiskal tahun 2016 sebesar 666,67, dan book value pada 31 Desember 2016 sebesar 48.666,67. Dan buat interest income pada fiskal tahun 2016 sebesar 1.916,67 dolar. Nah, buat elimination journal entries for 2016 worksheet-nya itu dengan mendebit akun 10% dari bond payable tadi, yaitu sebesar 43,33 dolar, dan debit akun loss on retirement of bonds sebesar 5.333,34 dolar, dan kredit akun investment in bonds sebesar 48.666,67 dolar. Kemudian juga mendebit akun interest income sebesar 1.916,67 dolar, dan loss on retirement of bonds sebesar 2.666,66 dolar, dan mengkredit akun interest expense sebesar 4.583,33 dolar. Oke, itu buat soal P7 strip 1. Kemudian di sini kita langsung saja buat lanjut soal P7 strip 3. Di situ konteksnya anak perusahaan membeli obligasi induk, teman-teman. Oke, jadi di sini tuh ditampilin neraca saldo terpisah untuk Thanos dan Mary yang merupakan anak perusahaan dengan kepemilikan 90%. Nah, ini tuh neracanya, teman-teman, neraca saldo dari Thanos dan Mary gitu. Nah, di sini tuh juga dikasih tambahan informasi gitu loh. Yang pertama tuh Thanos mengakuisisi Mary ketika nilai buku aset bersih yang dapat diinvestasi itu sama dengan nilai wajarnya. Kemudian buat informasi tambahan nomor dua, penjualan barang antar perusahaan selama tahun 2014 oleh Thanos kepada Mary sebesar 800.000, dan terdapat laba yang belum terrealisasi sebesar 100.000 dalam persediaan akhir. Kemudian juga Thanos membeli tanah dari Mary yang memiliki nilai buku 800.000 dolar dengan harga 1 juta pada tahun 2014, dan Thanos masih memegang tanah tersebut hingga tahun 2015. Kemudian Mary membeli peralatan dari Thanos seharga 700.000 pada 31 Desember 2015 dengan keuntungan dari penjualan peralatan tersebut itu sebesar 100.000 dolar. Nah, selain itu informasi yang terakhir maksudnya pada 1 Januari 2015 Mary itu membeli setengah dari obligasi 10% milik Thanos yang beredar yang awalnya diterbitkan pada nilai nominal sebesar 440.000, dan obligasi tersebut tuh akan jatuh tempo pada 1 Januari 2017 dan membayar bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli. Di sini kita diminta untuk menyiapkan kertas kerja konsolidasinya buat Thanos dan buat yang tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014. Oke, di sini kita yang pertama tuh kan preliminary computation-nya dulu, teman-teman. Itu 90% dari Mary eh, eh, net income, yaitu di sini sebesar 720.000. Itu tuh dari mana? Itu tuh dari 90% dikali 3.700.000. Nah, di sini kenapa 3.700.000? Karena di sini kan in thousand gitu, teman-teman. 3.700.000 ditambah 200.000, ditambah 200.000, oh iya ya, maaf. Ditambah 200.000 dan dikurangi 2.400.000,
kurang 700.000 maka komersial 780. Kemudian buat unrealized profit from ending inventory yaitu dengan cara mengalihkan 100% dikali 100.000. Jadi kita ketemu hasil minus 100.000. Kemudian juga unrealized gain on sale of land yaitu sebesar 90% dikali 1 juta kurang 800 ketemu hasil 180.000 minus maaf karena ini masih unrealized gitu ya teman-teman. Gain on sale of equipment yaitu sebesar 100% kali 100.000 hasil minus 100.000. Kemudian juga buat constructive gain on bond retirement yaitu sebesar 1 juta dibagi dua, kemudian habis itu dikurangi 450.000, ketemu hasil 60.000. Kemudian yang terakhir buat meal recognition of constructive gain yaitu sebesar 60.000 dibagi tiga yaitu hasil 20.000. Maka income from Mary itu sebesar 380.000 teman-teman. Kemudian di sini kita juga mencari 10% dari Mary's net income tadi, yaitu dengan cara itu sebesar 80.000. Kemudian juga unrealized gain on sale of land tadi sebesar 10% dikali 1 juta kurang 800 maka hasil 20.000 minus 20.000. Kemudian buat not controlling interest area di sini kita ketemu hasil 60.000. Nah, kemudian habis itu di sini kita hitung investment buat adjustment investment in Mary yaitu dengan saldo awal investment in Mary sebelum di adjust itu sebesar 3.600.000 gitu loh teman-teman. Kemudian setelah ditambah pendapatan dari Mary tadi sebesar 380, maka di sini kita ketemu hasil buat adjust investment in Mary itu sebesar 3.980. Kemudian buat di sini kita juga mencari beginning investment in Mary yaitu sebelum adjust ending investment itu sebesar 3.600 juga, kemudian ditambah dari dividen itu tadi sebesar 90.000, maka ketemu hasil 3.690.000 teman-teman. Kemudian di sini kita juga menghitung implied fair value dari Mary yaitu 3.690.000 dibagi 90% maka ketemu hasil 4.100. Kemudian buat beginning Mary stockholder equity yaitu dengan cara menambahkan 2 juta ditambah 2.085, maka di sini ketemu hasil 4.085.000 teman-teman. Oke, buat goodwill di sini sebesar 15.000. Oke, di sini setelah kita menyesuaikan dan mengeliminasi beberapa elemen tersebut, di sini kita ketemu buat Thanos Subsidiary Consolidation Book Paper-nya, yaitu buat income statement, buat akun sales yang yang apa namanya, yang awalnya 4.800.000 kemudian ditambah 3.700.000. Kemudian di sini ketemu hasil 8,5 juta, kemudian dikurangi dengan saldo 800.000, maka ketemu hasil 7.700.000. Kemudian buat akun income from Mary, yaitu sebelumnya sebesar 300.000, maka tetap sebesar 380.000. Maka dikurangi sebesar 380.000, jadi di sini nol teman-teman. Kemudian buat gain on sale, eh, yang kemarin yang tadinya sebesar 200.000 di Mary, kemudian kita debit dengan 200.000 jadi di konsolidasi settlement juga nol. Dan buat gain on sale of equipment yang awalnya 100.000 dan kita kurangi juga dengan 100.000, kita debit akun tersebut, kemudian di sini juga nol. Dan buat interest income tadi yang awalnya 70.000 juga, kemudian kita debit akun tersebut dan sehingga akun tersebut menjadi nol saldonya. Kemudian buat gain on retirement of bonds yang awalnya nol, kemudian ternyata tadi terjadi penyesuaian sebesar 40.000 dan 20.000, maka di sini hasilnya sebesar 60.000 teman-teman. Oke, buat akun cost of sales yang sebenarnya yang awalnya tadi minus 2.800 ditambah minus 2.400 itu juga minus 5.200. Di sini eh,
di debit sebesar 100.000 dan di kredit sebesar 800.000, maka saldo akhirnya sebesar minus 4.500.000 teman-teman. Dan buat akun interest expense yang awalnya minus 100.000, kemudian kita kredit sebesar 50.000, berarti saldo akhirnya sebesar minus 50.000. Kemudian buat other expense yang awalnya sebesar minus 1.100.000 ditambah minus 700.000, maka hasil minus 1.800.000 teman-teman. Kemudian buat non controlling interest share yang awalnya nggak ada saldonya, kemudian karena ada penyesuaian tadi sebesar 60.000, maka di sini buat konsolidasi statementnya di saldo akhirnya sebesar minus 60.000 teman-teman. Nah, maka buat non controlling share of net income buat Thanos itu totalnya sebesar 1.350.000, buat Mary sebesar 800.000, buat consolidated statementnya itu sebesar 1.350.000 teman-teman. Kemudian di sini kita nyesuaiin yang bagian retained earnings statement, yaitu buat RE-nya Thanos tadi awalnya 3.380.000, maka di saldo akhirnya juga sama 3.380.000. Kemudian buat yang Mary yang tadi awalnya 3.085.000, kita debit buat ngehapus akun tersebut dan akhirnya saldo di akun tersebut nol. Kemudian buat non controlling non controlling share of net income yang awalnya 1.150.000, karena ini yang diminta punya Thanos, maka kita 1.250.000. Dan buat dividends, karena ini yang diminta juga punya Thanos besar 300, oh sorry maaf teman-teman. Nah ini 300.000 ditambah 100, yaitu kan minus 400, karena di sini ada penyesuaian di sisi kredit sebesar 100.000, maka saldo akhirnya sebesar minus 300.000 teman-teman. Maka buat akun ini ketika dijumlah, maka ketemu hasil 4.430.000. Kemudian buat balance sheet-nya yang awalnya kas sebesar 700.000 buat Thanos dan Mary 600 dijumlahkan buat keduanya sebesar 1.300.000 teman-teman. Dan buat akun receivable-nya yang awalnya 1 juta dan 400, maka dihasilkan dijumlahkan, sorry, jumlahkan ketemu hasil 1.400.000. Kemudian buat interest receivable yang awalnya 25.000 di Mary, kita kreditkan buat akun tersebut, yang maka hasil di saldo akhirnya sebesar nol juga teman-teman. Terus buat akun inventory yang awal yang punya Thanos 1.100.000 ditambah punya Mary 700, dikurangi karena di kredit sebesar 100.000, maka saldo akhirnya sebesar 1.700.000. Kemudian buat land yang punya Thanos 1.900.000 dan punya Mary 800, kemudian di kredit sebesar 200, maka mengurangi, maka hasil di saldo akhirnya sebesar 2.500.000 teman-teman. Oke, kemudian buat equipment netnya yang di sini punya Thanos sebesar 1.100.000, punya Mary 1.400.000, dijumlahkan, kemudian karena tadi ada penyesuaian sebesar 100.000, maka dibuat pengurangan, maka saldo akhirnya sebesar 2.400.000 teman-teman. Kemudian buat building netnya tadi punya Thanos 2 juta, punya Mary 1.400.000, dijumlahkan maka tembus hasil 3.400.000. Kemudian buat investment in Thanos bondsnya tadi punya Mary, maaf, punya Mary tadi kan 260, dan kita kredit buat menghilangkan akun ini, jadi di salurnya nol. Kemudian juga buat akun investment in Mary 3.980, karena tadi ada beberapa penyesuaian, yaitu 290.000 dan 3.680, maka di saldo akhirnya di sini akun tersebut nol teman-teman. Kemudian goodwill, buat akun goodwill karena tadi ada penyesuaian sebesar 15.000, maka di saldonya sebesar 15.000. Maka total buat di consolidated statementnya di sini sebesar 12.715.000 teman-teman. Buat total aset. Kemudian di sini kita akan menghitung total liabilitas dan ekuitas, yaitu buat akun payable, yaitu kita tambahkan kedua tersebut, yaitu 1.300.000 ke 1.100.000, maka total hasil 2.300.000. Kemudian buat interest payable yang awalnya 50.000, karena tadi ada penyesuaian sebesar 25.000 di sisi debit yang itu tanda yang mengurangi, maka saldo
akhirnya sebesar 25.000. Kemudian buat 10% bonus payable-nya yang awalnya 1 juta. Kemudian karena tadi ada mention di sisi debit yang berarti mengurangi juga, maka saldo akhirnya sebesar 500.000 juga. Kemudian buat common stock yang awalnya 5 juta, 2 juta ditambahkan sebesar 1 juta. Karena tadi ada penyesuaian juga sebesar 2 juta di sisi debit, maka berarti mengurangi saldo akhirnya sebesar 5 juta. Kemudian buat retained earnings-nya pada 31 Desember, karena ini punya Thanos sebesar 4.430, maka kita tulis sebesar 4.430. Kemudian buat non-controlling interest pada 1 Januari itu sebesar 410.000, ditambah buat non-controlling interest sebesar buat tanggal 31 Desember itu sebesar 50.000, maka ketemu hasil 460.000. Maka di sini total liabilitas dan ekuitas sebesar 12.715.000 dolar, teman-teman. Di sini saldo total aset dan total liabilitas dan ekuitasnya balance ya, teman-teman. Oke. Sekian cara saya mengerjakan soal tugas AKL Bapak Gunawan dan teman-teman. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.